Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Sajabi, 1 jam bincang ilmu. Suatu ruang dialog untuk hasil penelitian atau gagasan keilmuan yang diselenggarakan oleh Dewan Profesor Universitas Pajajaran. Pada kesempatan ini, yang akan tampil untuk menyampaikan hasil penelitian atau gagasan keilmuan yaitu Profesor Dr. Insinyur Jajang Gumelar, SPTMM. Beliau akan menyampaikan topik transformasi hasil ikutan ternak menjadi biopolimer ramah lingkungan. Namun sebelumnya, ini ada kata sambutan dari Ketua Dewan Profesor. Untuk itu, mangga Kang Prof. Atwar. Ya, terima kasih Kang Prof. Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Waalaikumsalam. Ibu yang saya hormati, para guru besar di lingkungan Universitas Pajajaran, dan yang saya hormati ini ada Kang Prof. Ai. Terima kasih Kang Prof. sudah hadir, dan tentu yang lainnya juga. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Alhamdulillah kita bisa jumpa di ruang Sajabi secara daring, di mana dalam kondisi sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ruang Sajabi ini adalah ruang ekspresi bagi para guru besar yang merupakan satu bentuk dialektika hasil-hasil riset dari Bapak Ibu para guru besar di Universitas Pajajaran pada khususnya yang sudah digagas oleh Kang Prof. Ai. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian, karena saya lihat improvement di ruang YouTube-nya sudah sangat banyak sesinya, dan ada beberapa sesi yang mendapatkan apresiasi luar biasa dari para para penyimak begitu. Ini bisa dilihat dari jumlah follower dan jumlah engagement dari teman-teman di ruang YouTube. Mudah-mudahan ini adalah di awal tahun di mana Dewan Profesor harus berkiprah lebih banyak lagi setelah kemarin kita melakukan diskusi ilmiah dari para pakar, terutama menyangkut pada respon mengenai bencana di Sumatera. Mudah-mudahan Sajabi adalah ekspansi dari ekspresi para guru besar yang tentu membutuhkan ruang-ruang diskusi, selain juga ruang-ruang publikasi yang lebih longgar, tidak terikat pada restriksi-restriksi publikasi yang sangat ketat. Mudah-mudahan melalui ruang Sajabi ini Bapak Ibu, terutama para guru besar, bisa menyajikan hasil-hasil riset secara lebih populer. Mudah-mudahan pasca diskusi kita pada hari ini, kita akan bentuk dalam format yang lebih ringkas, yang lebih simpel, dan nanti kita sajikan dalam ruang sosial media seperti di ruang YouTube dan ruang sosial media yang lain. Kami memberikan kesempatan pada seluruh guru besar, di samping tentu para guru besar yang baru, di mana UNPAD saat ini sudah memiliki jumlah guru besar kurang lebih 320-an kalau tidak salah, dan beberapa yang baru kami memberikan ruang Sajabi ini untuk diprioritaskan lebih awal. Mudah-mudahan kita bisa berekspresi lebih banyak lagi dan bisa lebih memperkuat kepakaran Bapak Ibu lewat ruang yang lebih populer, yang lebih bisa disimak oleh publik, dan tentu membuka kesempatan juga kepada para mahasiswa doktoral, para mahasiswa magister, dan kolega-kolega di luar universitas. Karena link ini saya share di ruang Dewan Guru Besar Nasional, MDGB, dan juga beberapa perguruan tinggi yang lain. Mudah-mudahan hari ini dengan narasumber Prof. Jajang, kita bisa menyimak gagasan beliau yang menyangkut pada hal-hal yang menyangkut pada nutrisi kalau tidak salah. Mudah-mudahan bisa berdiskusi lebih dalam lagi pasca penyajian beliau. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hatur nuhun, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah wa fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Dewan Profesor, dan kita memasuki acara utama penyajian dari Profesor Dr. Insinyur Jajang Gumelar, SPTMM. Sebelum tampil, kami tayangkan terlebih dahulu daftar riwayat hidup singkat beliau. Profesor Dr. Jajang Gumelar, SPTMM, beliau lahir di Bandung 14 Januari tahun 1972 dengan bidang keilmuan, ilmu dan teknologi pengolahan hasil ikutan peternakan. Riwayat pendidikan S1 Ilmu Peternakan dari Universitas Pajajaran, S2 Magister Manajemen Universitas Telkom, dan S3 Ilmu Peternakan Universitas Gadjah Mada.
Riwayat pekerjaan dan jabatan, pada saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Senat Fakultas Peternakan Unpad dan sekaligus sebagai Sekretaris Komisi 4 Senat Akademik Universitas Pajajaran. Dan banyak lagi jabatan yang beliau telah jabat ya. Kemudian untuk penelitian 2 tahun terakhir, yang pertama pengembangan kemasan pintar berbahan gelatin kulit kelinci dengan penambahan bit merah. Ini dapat hibah dikti tahun 2025. Kemudian tahun 2024 juga sama hibah dikti, yaitu pemanfaatan gelatin kulit kelinci dan pewarna alami dalam pembuatan pengemas pintar untuk produk olahan daging. Beliau telah mempublikasikan banyak. Yang pertama adalah Haki udah banyak 5 buah, kemudian buku 3 buah, dan artikel Sinta 43 judul, serta untuk artikel Scopus 9 judul. Beliau juga banyak penghargaan, yang utamanya adalah Satya Lancana Karya Satya 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia 2023. Ini dilaksanakan 2 tahapan, yaitu penyajian dan dialog atau diskusi. Dan untuk kesempatan pertama, saya persilakan Kang Prof. Jajang. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya warahmatullahi wabarakatuh. hormati eh, Ketua Dewan Profesor Unpad, Profesor Akbar Bajari, dan juga Sekretaris Dewan Profesor Unpad, Profesor Iman Hernaman, dan juga pada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir pada saat ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini saya sharing saja begitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya akan menyampaikan begitu apa kegiatan yang beberapa tahun ini sedang saya laksanakan. Yang pertama itu ada penelitian. Jadi saya sejak tahun 2016 itu sudah melakukan penelitian tentang transformasi hasil ikutan ternak menjadi biopolimer ramah lingkungan. Baik, seperti kita ketahui bahwa produk peternakan itu yang paling utama itu adalah SJT ya, Bapak dan Ibu sekalian, yaitu susu, daging, dan telur. Nah, susu, daging, dan telur ini tentu kalau di departemen saya, Departemen Teknologi Hasil Peternakan, itu diolah, nah, kemudian diolah menjadi berbagai produk, diantaranya menjadi eh, bakso, nugget, kemudian sosis, dan lain sebagainya. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, bahwa produk peternakan itu tidak ansih menghasilkan produk utamanya, tetapi juga menghasilkan produk turunannya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ada yang disebut dengan hasil ikutan ternak atau disebut juga byproduct. Nah, byproduct ini tentu seperti kita ketahui ada beberapa jenis. Ada yang bisa dikonsumsi, ada juga yang tidak ya. Walaupun kalau di Indonesia memang sebagian besar bisa dikonsumsi begitu. Nah, tapi pada keumumannya itu yang bisa dikonsumsi itu adalah biasanya jeruan-jeruan merah begitu Bapak dan Ibu sekalian. Seperti halnya mungkin kita sering mengkonsumsi hati, ampela, kemudian lidah, kemudian jantung dan lain sebagainya. Atau kita juga bisa mengkonsumsi juga yang lainnya begitu. Nah, ini kalau di kita itu usus begitu. Nah, kemudian kaki, kemudian ekor dan lain sebagainya, bahkan kepala juga di kita bisa dikonsumsi. Nah, tapi di beberapa negara begitu itu ya tidak layak, tidak lazim untuk dikonsumsi. Nah, ada beberapa bagian-bagian yang tidak bisa dikonsumsi Bapak dan Ibu. Itu ya termasuk di kita ya, di negara kita yang tidak bisa dikonsumsi itu adalah bulu begitu, kemudian rambut begitu. Nah, itu dan juga tanduk begitu. Nah, kalau untuk kulit, nah di beberapa negara itu sebetulnya tidak dikonsumsi Bapak dan Ibu. Hanya kalau di Indonesia ya hampir semua dikonsumsi ya, bahkan kulit sekalipun. Tapi apapun itu adalah termasuk dari kelompok hasil ikutan ternak. Berikutnya.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat begitu, sumber utama dari hasil ikutan ternak ini, nah saya akan concern di animal saja begitu. Nah, jadi dari mulai unggas, nah unggas ini baik itu dari ayam maupun dari bebek begitu, yang menjadi hasil ikutan itu dari mulai bulu, kemudian kulit, begitu. Nah kemudian juga tulang begitu, nah ceker begitu, dan juga ada beberapa isolat-isolat protein Bapak dan Ibu yang bisa dihasilkan dari ternak unggas tersebut. Begitu juga dari penghasil daging Bapak dan Ibu yang dihasilkan oleh sapi, kemudian babi dan juga dari domba begitu. Nah, itu produknya hampir sama, jadi ada kulit, kemudian ada juga eh, lemaknya, kemudian ada juga tulangnya begitu ya, dan juga ada hornsnya begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dari susu, nah dari susu juga, kalau susu itu diproses begitu, nah maka akan menghasilkan whey protein isolat. Nah, whey protein isolat ini terutama bisa didapat begitu apabila kita membuat keju Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau kita membuat keju itu susunya kita padatkan, kemudian itu nanti whey proteinnya akan keluar. Nah, sebetulnya whey protein ini juga masih bisa digunakan dan ini memang memiliki zat gizi yang cukup baik Bapak dan Ibu. Bisa whey protein isolat, juga whey protein konsentrat, dan juga whey protein hidrolisat. Nah, ini dari whey protein itu bisa kita ubah berbagai jenis produk yang lebih bermanfaat. Berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, seperti halnya sekarang sedang tren begitu tentang ekonomi sirkular begitu. Nah, hasil ikutan ternak juga tentu harus mengikuti tren ekonomi sirkular ini sehingga tidak ada yang terbuang begitu. Semuanya kita bisa manfaatkan sehingga nanti semuanya tidak akan mencemari, tidak akan menjadi waste begitu, dan tidak akan sia-sia di bumi ini. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat begitu, dari mulai animal product begitu, jadi dari ternak ini kemudian kita proses, kita sembelih begitu. Nah, kemudian kita dapatkan hasil utamanya yang tadi susu daging dan telur. Kemudian ini akan menghasilkan animal byproduct seperti slide sebelumnya. Nah, sebetulnya animal byproduct itu kita bisa ekstraksi, kita ekstraksi, kita dapatkan biopolimer ya. Jadi kita dapatkan biopolimer. Nah, biopolimer ini ya tentu banyak Bapak dan Ibu, ada beberapa jenis ya yang bisa dihasilkan dari hasil ikutan ternak ini. Nah, kemudian dari biopolimer ini kita bisa buat untuk apa Bapak dan Ibu? Nah, pada umumnya ya yang juga saya sedang melaksanakan itu saya membuatkan bio-based film. Jadi dari biopolymer yang didapat ini saya buatkan menjadi film ya. Jadi menjadi edible film. Jadi film yang bisa dikonsumsi begitu, dan itu nanti bisa digunakan untuk berbagai hal. Nah, ini ada berbagai cara ya untuk membuatkan film ini. Bisa melalui casting ya. Jadi cukup dituangkan, kemudian nanti dipanaskan di oven, nanti filmnya akan terbentuk. Nah, ini yang saya gunakan dengan apa namanya, dengan eh, peralatan yang ada di lab ya baru bisa membuat secara casting. Nah, sebetulnya ada juga yang teknik lain itu bisa menggunakan compressing molding ya. Jadi dicetak, kemudian dikompres, ditekan. Nah, kemudian ke depannya ini juga ini lebih sebenarnya sederhana. Jadi di coating ya. Nah, kalau coating itu lebih sederhana hanya karena hanya dilapisi bagian luarnya saja. Nah, itu bisa di dipping ataupun di spray ya. Ini biasanya kalau untuk produk ternak itu biasanya digunakan untuk melapisi telur ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau untuk produk pertanian secara umum itu bisa juga untuk melapisi buah-buahan agar lebih tahan. Nah, dari film yang berbahan dari biopolimer ini, tentu film yang terbuat ini nanti bisa menjadi edible ya, dan juga bisa biodegradable. Jadi bisa apa namanya terdegradasi di alam dengan sempurna Bapak dan Ibu.
Nah, aplikasinya tentu saja ini dibuat menjadi kemasan Bapak dan Ibu. Jadi dibuat untuk mengemas produk makanan. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya edible film ini ya sebetulnya tidak hanya berasal dari biopolimer, bisa biar dari hasil ikutan ternak, bisa juga menggunakan dari biopolimer yang lainnya Bapak dan Ibu. Eh, Nah, hanya kalau kita lihat, memang ini bisa digunakan untuk mengemas produk makanan. Nah, terutama akan digunakan untuk kemasan primer. Kemasan primer ini adalah tentu saja kemasan yang langsung bersinggungan dengan produk yang dikemasnya, begitu. Nah, pada umumnya sekarang masih menggunakan plastik. Nah, plastik ini tentu saja Bapak dan Ibu, ini berasal dari sintetis, begitu. Dan ini biasanya sering terjadi begitu, plastik ini malah menjadi meracuni makanan karena ada zat-zat yang toksik begitu bisa masuk ke dalam makanan. Nah, selain itu juga tentu kalau yang namanya plastik itu tidak degradable begitu. Nah, sehingga sulit untuk di ini kan di alam, dihancurkan di alam. Nah, dengan menggunakan eh, film yang berasal dari biopolimer ini, tentu ini akan memiliki berbagai keuntungan. Yang pertama tadi tidak akan terjadi apa namanya keracunan begitu karena kandungannya itu hanya apa namanya biopolimer paling ditambah dengan gliserol begitu atau plasticizer, tidak ditambah dengan yang lainnya. Sehingga nanti ke dalam konsumen juga ini bisa menjadi lebih sehat begitu. Dan apabila memang tidak digunakan untuk apa namanya, tidak langsung dikonsumsi, tidak di edible film kan oleh konsumen dibuang, maka ini di lingkungan juga akan terdegradasi. Sehingga ini semua apa namanya bisa eh, ya bisa menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan juga menghasilkan ekonomi sirkular yang lebih baik. Nah, ini juga apa namanya kalau untuk ternak tentu dari manure-nya ya digunakan untuk pupuk, pupuk untuk makanan ternak, kemudian nanti ternaknya tumbuh lagi dan ini adalah suatu siklus Bapak dan Ibu yang terjadi. Jadi tidak ada yang dibuang. Berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, hasil ikutan ternak ini sebagai sumber biopolimer itu kalau dari produk hasil ternak itu memang ada beberapa. Di antaranya adalah dibuat menjadi gelatin. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, memang saya pada awalnya tertarik sekali dengan membuat gelatin itu karena saya melihat dari data BPS bahwa 90 gelatin itu ternyata impor Bapak dan Ibu, belum ada yang membuat di Indonesia. Begitu kemudian jadi saya tertarik untuk mengembangkan gelatin pada awalnya di tahun 2016. Nah, selain itu sebetulnya apa namanya? Selain menjadi gelatin, nah biopolimer yang bisa dihasilkan dari hasil ikutan ternak itu adalah diambil kolagennya, Bapak dan Ibu. Jadi kolagen ini juga banyak manfaatnya begitu, baik itu untuk kesehatan maupun untuk apa makanan dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya ada yang kelihatannya kalau di Indonesia begitu tidak akan apa namanya tidak akan bersinggungan dengan konsumsi masyarakat begitu. Nah, karena kalau gelatin kemudian kolagen kan biasanya dibuatnya dari apa namanya dari kulit begitu, kemudian dari tulang begitu. Nah, ini kalau keratin, Bapak dan Ibu, nah ini didapatnya dari bulu Bapak dan Ibu, ataupun kalau tidak dari bulu, ya bisa juga dari tanduk begitu, nah, bisa juga dari kaki begitu, dari apa namanya yang mengandung keratin tinggi. Nah, ini juga sebetulnya bisa dikembangkan keratin ini, nanti diekstraksi keratinnya, kemudian ya bisa juga nanti dibuat menjadi apa namanya edible film begitu. Nah, hanya saya belum masuk di keratin. Nah, masih menyelesaikan dulu yang gelatin ini. Baik, berikutnya. Nah, ini apa namanya penggunaan dari biopolimer ini tadi sudah disinggung beberapa Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bisa digunakan misalnya untuk farmasi. Nah, ini terutama misalnya untuk apa namanya
kapsul ya, jadi cangkang kapsul itu juga biasanya dari gelatin begitu dibuatkan ya. Nah kemudian bisa juga untuk medicine ya, nah, ini misalnya untuk skin tissue begitu. Nah ini biasanya kolagen begitu dibuatkan untuk itu. Kemudian agriculture dan juga kosmetik itu banyak ya skincare begitu. Nah ini kolagen ini bisa digunakan untuk itu. Nah, yang saya lakukan saat ini adalah masih di packaging and food ya. Jadi membuat edible film, nah ini kemudian coating, nah dan kemudian emulsifier dan biodegradable material. Nah ini yang saya kerjakan sekarang adalah aplikasi di area packaging and food. Berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tadi melihat dari paparan yang tadi, jadi saya mengubah hasil ikutan ternak ini menjadi gelatin ya, sebagai salah satu biopolimer. Saya mencoba dari berbagai produk ternak ya, dari mulai ayam, saya coba hasil ikutannya itu usus dan kulit. Nah, kemudian dari ternak itik, nah hasil ikutan yang saya coba adalah ceker, kemudian usus, kemudian dari kelinci, saya coba juga untuk mengekstrak gelatinnya dari tulang dan kulit. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya coba menggunakan berbagai zat kimia ini pada proses demineralisasi begitu. Nah, ini menggunakan asam dan ada beberapa menggunakan basa begitu. Nah, ini apa namanya menggunakan asam ini ya dengan alasan bahwa kalau asam ini dia menghasilkan gelatin itu akan lebih cepat dan biasanya produknya juga lebih banyak begitu untuk rendemennya dibanding dengan basa. Basa biasanya lebih lama, Bapak dan Ibu sekalian. Oleh karena itu saya mencoba di usus. Nah, usus ini ternyata eh, penggunaan HCl pada proses demineralisasi itu cukup 3% ya, dan direndam selama 24 jam. Nah, begitu juga kalau untuk kulit itu betul lebih sedikit ya, 2% selama 24 jam. Nah, karena kulit ini relatif lebih tipis begitu dibanding dengan usus dan apa namanya lebih mudah hancur begitu kalau HCl-nya terlalu banyak. Nah, kemudian ceker, saya coba untuk itik begitu. Nah, ini ceker itik ini menarik karena jarang yang mengkonsumsi kalau ceker itik, hanya jumlahnya aja yang tidak banyak begitu. Nah, ini saya coba menggunakan asam dan juga menggunakan basa. Nah, ini menggunakan NaOH itu 3%, kemudian HCl. Kalau menggunakan HCl itu cukup 4%, atau menggunakan CH3COH ini 7% ya, karena ini kan asamnya asam lemah begitu. Sehingga lebih banyak diperlukan. Nah, kemudian usus itik saya coba dengan HCl ini ternyata lebih tinggi membutuhkannya untuk menghasilkan kualitas gelatin yang lebih bagus begitu, itu butuh sekitar 4%. Nah, ini kelihatannya karena dari apa namanya struktur ususnya antara itik dan ayam ini memang agak beda, terutama dari umur ya. Kalau ayam ini kan saya menggunakan ayamnya ayam pedaging begitu ya, yang dia dalam waktu sebulan begitu, paling sebulan lebih beberapa hari itu sudah dipanen begitu. Beda dengan itik, itik ini apa namanya lebih tua sehingga dia membutuhkan HCl lebih banyak. Kemudian tulang kelinci itu membutuhkan HCl 6%. Nah, sedangkan kalau kulitnya cukup 1% saja. Ini untuk proses demineralisasi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari apa namanya zat-zat yang digunakan untuk proses demineralisasi ini yang menghasilkan produk-produk gelatin dari berbagai jenis hasil ikutan ternak ini yang terbaik dari apa namanya dari perlakuan yang dilakukan. Nah, produknya ya ya seperti ini Bapak dan Ibu, seperti pada gambar ya, apa namanya gelatin yang dihasilkan. Berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah salah satu apa namanya kualitas produk gelatin ya yang dihasilkan dari usus ayam begitu dengan perendaman HCl 3% selama 24 jam. Ini rendemennya cuma 4,33%, kadar airnya 5,49, kadar abunya 3,8.
pH 5,5 dan kekuatan gelnya 157,48 gram Bloom. Kalau dengan kulit kelinci ya, kulit kelinci dengan HCl 24 jam, nah direndamnya itu rendemennya 3,02, kadar airnya 14, kemudian kadar abu 1,32, viskositas 5,54, kemudian pH-nya hampir sama 5,35 dan kekuatan gelnya 1,41. Nah, dari gambaran ini Bapak Ibu sekalian, dengan kekuatan gel yang cukup tinggi begitu, khusus itu 157 dan kulit kelinci itu 141, ini memungkinkan untuk dilanjutkan untuk membuat untuk membuat edible film, sehingga nanti edible filmnya itu bisa lebih baik begitu untuk kualitasnya. Berikutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu, saya mencoba membuat edible film dengan menggunakan berbagai jenis plasticizer. Jadi dicoba dengan menggunakan gliserol, sorbitol, polyethylene glycol, kemudian gliserol. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, memang kalau membuat film, kalau langsung hanya menggunakan gelatin, itu nanti filmnya itu akan mudah rusak begitu. Dia akan rapuh dan mudah retak. Oleh karena itu diperlukan plasticizer ya. Jadi plasticizer ini sehingga nanti fungsinya dia untuk lebih plastis begitu. Jadi lebih elastis dan dia lebih tidak mudah rusak begitu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini yang sering digunakan adalah zat-zat yang seperti saya cobakan. Nah, kemudian kalau menggunakan gliserol begitu pada usus ayam ini cukup menggunakan 10%, sorbitol 30%, kalau PEG juga 10%. Nah, begitu juga pada kulit kelinci ya. Kulit kelinci apabila kita akan membuat edible film itu kalau menggunakan gliserol itu 10% hampir sama PEG. Jadi nanti didapatkan edible film seperti di gambar seperti ini. Ini yang didapatkan pada hasil penelitian. Berikutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu beberapa parameter edible film ya dari gelatin usus ayam. Nah, kalau kita lihat secara sifat fisiknya, jadi dari kadar airnya itu kalau ini menggunakan gliserol 10%, 20, 30, 40 dan 50. Nah, kemudian kalau kita lihat kadar air, kalau 10% itu 15,58 dan semakin tinggi menggunakan gliserol, ini kadar air juga akan semakin tinggi. Jadi karena gliserol juga sifatnya dia dia hidrofilik begitu sehingga nanti kadar air memang akan semakin tinggi. Dan dari thickness-nya ini juga semakin banyak gliserol yang digunakan, ini tentu thickness-nya akan semakin tinggi begitu karena ya tentu saja padatan yang ada pada larutan yang sebelum menggumpal itu tentu dengan ditambah gliserol itu akan bertambah begitu. Nah, kemudian ini water vapor ininya atau disebut juga sebagai untuk uap begitu. Nah, ini 4,83 begitu. Nah, semakin banyak ini semakin tinggi begitu. Dan juga solubility. Nah, ini yang untuk memperlihatkan apakah itu terdegradasi atau tidak begitu. Nah, ini semakin tinggi gliserol ini ternyata lebih mudah terdegradasi ya karena ya tentu karena dia juga menyerap air kemudian memudahkan untuk terjadinya pemutusan berbagai reaksi sehingga akhirnya mudah untuk Nah, kalau dari kekuatan Bapak dan Ibu ini tentu saja gliserolnya tidak terlalu banyak, ini kekuatan tensile strength-nya itu semakin tinggi begitu. Nah, ini jadi kekuatan tariknya ini semakin kuat dan
kemuluran, ini kemuluran itu memang kalau semakin banyak gliserol dia akan semakin mulur begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kalau Young modulus ini apa namanya perbandingan dari kekuatan ya dan elongasinya. Nah, kemudian dari sisi warna, Bapak dan Ibu sekalian, semakin banyak juga gliserol yang diberikan. Nah, ini dari light itu ternyata semakin naik begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kalau dari ini adalah warna ya, yang apa namanya, kalau semakin kecil itu biasanya red begitu. Jadi red itu apa merah gitu. Jadi merah ke apa ke hijau gitu. Ini juga warnanya semakin apa namanya beda begitu dengan yang gliserolnya sedikit. Nah, kemudian dari sisi transparansi juga Bapak dan Ibu, kalau yang sedikit gliserolnya ini lebih transparan begitu dibanding dengan yang tidak. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini apa namanya dari data ini alhamdulillah sudah bisa dipublikasikan di Diary Science and Food Technology ini yang ini. Berikutnya, next. Nah, ini apa namanya edible film dari gelatin kulit kelinci. Kalau tadi dari usus ayam, nah ini dari apa namanya dari kulit kelinci, Bapak dan Ibu. Nah, kalau kita lihat kadar airnya ini hampir sama karakternya, semakin tinggi gliserolnya ya kadar airnya akan naik karena sifat dari gliserol tersebut. Begitu juga dari thickness-nya, begitu. Ini apa namanya? Karena karakter dari gliserol, Bapak dan Ibu sekalian. Hampir sama kalau dilihat dari trennya seperti itu. Sehingga kalau kita lihat dari penggunaan gliserol ini, eh, yang cukup bagus ya kalau kita lihat ya apa namanya 10% itu sudah cukup begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kalau kita lihat sampai di dalam begitu sampai bagaimana secara apa namanya eh, apakah terjadi reaksi begitu antara eh, antara gelatin kemudian gliserol. Nah, ini kami juga coba lakukan FTIR dan ini apa namanya menunjukkan bahwa ini terjadi ya interaksi antara gliserol dan juga keratin. Dan ini adalah dan apa dan gelatin. Nah, kemudian ini Bapak dan Ibu gambarnya yang kami buat adalah seperti ini. Berikutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, saya coba dari tadi hanya membuat edible film begitu, jadi tanpa menggunakan pewarna begitu. Jadi indikator warna. Nah, kemudian saya kembangkan berikutnya adalah menjadi smart edible film. Apa itu smart edible film? Jadi smart edible film ini adalah suatu film yang ditambahkan suatu senyawa begitu yang dia itu punya dua kegunaan. Satu misalnya dia bisa meningkatkan kalau untuk pangan ya Bapak dan Ibu untuk meningkatkan misalnya daya simpan begitu karena dia punya apa namanya apakah antibakteri begitu antimikroba ataupun apa namanya dan lain sebagainya sehingga pangan itu bisa menjadi lebih lama daya simpannya dan juga dia itu harus bisa menjadi indikator begitu. Jadi kalau misalnya pangan yang dikemasnya itu berubah. Nah, dengan berubah itu kalau untuk produk hasil ternak begitu tentu akan eh, terjadi perubahan pH begitu. Nah, dengan ada perubahan pH itu nanti eh, edible film ini dia akan berubah warnanya. Nah, sehingga bisa menjadi indikator bahwa makanan yang dikemas oleh edible film ini apakah dia masih fresh, masih layak untuk dikonsumsi atau dia itu memang sudah tidak layak dikonsumsi begitu atau sudah mau membusuk begitu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini saya mencoba beberapa ini kalau saya yang dikembangkan menjadi smart edible film itu menggunakan kulit kelinci Bapak dan Ibu sekalian.
Kenapa menggunakan kulit kelinci? Karena kulit kelinci ini ya tidak bersinggungan dengan apa namanya, tidak rebutan dengan masyarakat begitu. Karena kalau usus ternyata ya di pasar juga sudah banyak yang membelinya begitu. Nah, kalau kulit kelinci ini tidak ada yang mengolah, jadi masih dibuang. Hanya ya jumlahnya tidak begitu banyak Bapak dan Ibu karena peternakan kelinci seperti kita ketahui apa namanya tidak banyak begitu. Tapi dari peternak-peternak kelinci yang sekarang ini memproduksi daging gitu, nah kulitnya itu dibuang Bapak dan Ibu. Sehingga saya manfaatkan begitu untuk dikembangkan menjadi smart edible film. Nah, kemudian sebagai indikatornya dan sebagai zat aktifnya saya tambahkan antosianin dari ubi jalar ungu. Nah, ini ubi jalar ungu ini saya dapat dari Prof Agung ya, dari pertanian. Jadi ubi jalar ungunya saya gunakan untuk apa namanya? Untuk indikator dalam smart edible film. Nah, ini dari hasil penelitian penggunaan antosianin dari ubi jalar ungu itu cukup 2%. Dan juga saya coba menggunakan betalain ya dari ekstrak bit merah ini membutuhkan sekitar 5%. Nah, kemudian saya juga coba menggunakan kurkumin. Kurkumin itu 0,5%, tapi ini dari apa namanya? Dari gelatinnya dari tulang sapi, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kemudian saya juga menggunakan tepung ya, tepung ubi jalar ungu. Ternyata hampir sama, cukup 2%. Nah, ini yang apa namanya? Yang saya lakukan untuk membuat smart edible film. Berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini smart edible film dari gelatin kulit kelinci yang ditambah dengan bit merah. Nah, jadi dengan bit merah, jadi kalau kita lihat apa namanya edible filmnya jadi berwarna begitu Bapak dan Ibu. Jadi semakin banyak penggunaan bit merah, maka edible filmnya itu menjadi lebih merah begitu ya. Karena memang bit merahnya ini warnanya merah, semakin banyak ya tentu akan semakin merah. Nah, kemudian saya coba begitu berbagai konsentrasi bit merah dari mulai 5%, 7,5%, kemudian 10, 12,5 sampai 15 begitu. Nah, ini menghasilkan kadar air yang juga naik ya, semakin tinggi bit merahnya. Nah, itu apa namanya semakin tinggi juga kadar airnya. Sama ini juga apa namanya ada pengaruh dari bit merahnya itu. Jadi dari ekstraknya juga itu ada pengaruhnya. Begitu juga thickness ya. Jadi karena padatannya juga bertambah begitu ya tentu thicknessnya juga akan bertambah. Kemudian nah ini untuk daya uapnya begitu. Untuk water vapor transmission. Nah, itu 5,37-nya semakin ditambahkan semakin berkurang begitu. Jadi eh, apa namanya penguapannya semakin berkurang. Nah, kemudian solubility, nah ini juga berkurang Bapak, dan apa namanya trennya naik. Gitu. Nah, kemudian ini untuk warna, ya tentu warna itu semakin lama ini semakin tidak cerah Bapak dan Ibu, semakin dope ya. Jadi ya karena warna merahnya semakin banyak. Nah, kemudian dari ini naik begitu, yang tentu akan lebih merah. Nah, kemudian turun begitu, sehingga dia itu lebih ke kuning begitu. Nah, ini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian dari pH, nah ini yang diinikan untuk smart edible film itu adalah dari sisi pH. Nah, kalau ternyata pH 7 itu yang ini standar biasanya. Nah, semakin tinggi pH ini terjadi perubahan begitu. Sampai pH 14 itu warnanya berubah menjadi merah begitu. Menjadi kuning. Nah, kemudian kalau kita lihat ini ada beberapa perubahan warna. Berikutnya.
Nah, ini kalau dari sisi mekanikalnya, dari kekuatan smart edible filmnya, ini semakin banyak konsentrasi bit merahnya itu ternyata semakin rapuh gitu Bapak dan Ibu. Jadi apa namanya menyebabkan lebih rapuh. Nah, kemudian dari eh, kemuluran itu semakin mulur begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari eh, apa namanya dari panjang gelombang untuk melihat terjadi eh, gugus kimianya begitu. Nah, ini memang terjadi interaksi ya antara eh, gelatin, kemudian gliserol dan juga bit merahnya. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi kalau kita lihat memang bit merah ini dengan 5% saja itu sudah cukup bagus begitu Bapak dan Ibu. Jadi dibanding dengan yang lain. Berikutnya. Nah, kemudian ini tadi yang menggunakan apa namanya ekstrak eh, dari ubi ungu, ubi jalar ungu. Nah, ini karena penggunaan ubi jalar ungunya itu apa namanya hanya 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5%, memang tidak semerah yang tadi begitu. Eh, Tidak semerah yang tadi apa namanya yang bit begitu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini hasilnya. Jadi dari sisi kadar air begitu, ini semakin banyak ditambahkan ubi jalar ungu juga kadar airnya meningkat begitu. Kemudian ini juga dari ketebalan hampir sama polanya dengan yang tadi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Eh, Hampir sama ya. Tensile strength juga hampir sama. Semakin ditambahkan, memang semakin rapuh Bapak dan Ibu. Jadi apa namanya ya tidak terlalu banyak begitu Dina. Tapi memang kalau dilihat dari standar, sebetulnya dari standar 39 begitu. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari standar ini masih masuk semuanya, masih masuk. Cuma kalau yang 1% ini lebih tinggi begitu dibanding dengan yang lainnya. Berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang tadi saya dari tulang sapi begitu. Nah, dari tulang sapi ini kalau dengan menggunakan kurkumin, warnanya menjadi kuning seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, ini apa namanya? Dan kalau dengan pertambahan pH juga ini berubah, Bapak dan Ibu. Kalau yang bawah ini yang menggunakan tepung ubi jalar ungu. Jadi apa namanya sampai pH 10 dia berubah menjadi lebih hijau. Nah, ini kalau dari sisi eh, kadar apa kadar air, oh ini 9,4 bukan 94. Nah, ini tidak berbeda nyata ya. Kalau ini hampir karena yang diberikan ini sedikit begitu. Karena kalau kurkumin itu diberikan banyak, kuningnya langsung pekat begitu. Sehingga di Prof. jurnal Jajang bisa internasional. dipercepat, Kang. Oh iya, di jurnal internasional juga memang tidak terlalu banyak. Nah, ini hasilnya seperti ini. Berikutnya, mungkin 2 slide lagi. Nah, ini dicoba Bapak dan Ibu. Sebetulnya ini untuk tahap selanjutnya setelah tadi saya membuat smart edible film. Berikutnya adalah ingin membuat kemasan. Nah, ini belum baru dari tadi yang apa namanya yang jadi itu saya coba buat. Oh, ternyata bisa begitu. Nah, tapi kalau untuk penelitian berikutnya ya ini rencananya untuk tahap berikutnya. Berikutnya terakhir mungkin ini. Baik, ini jadi hasil penelitian ini ada potensi besar dari transformasi hasil ikutan ternak menjadi biopolimer, kemudian dikembangkan menjadi kemasan pintar ramah lingkungan. Nah, ini keunggulannya, dia biodegradable, kemudian bisa menjadi indikator kebusukan makanan, dan juga tentu saja bisa menjadikan ekonomi sirkular. Nah, ini tentu saja bisa menambah nilai ekonomis tinggi bagi masyarakat peternakan. Baik, berikutnya terima kasih.
Itu saja mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan ini hanya sebagai pemantik saja begitu. Untuk siapa tahu nanti dari yang lain-lain juga bisa mengembangkan lebih jauh begitu tentang apa namanya pengembangan smart edible film ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada Prof. Iman. Ya, terima kasih Prof. Jajang. Saya kira sepakat ya bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Jajang ini sangat menarik sekali. Dari tengah isu lingkungan, kita memanfaatkan limbah peternakan untuk menggantikan bahan kimia mungkin ya, Kang Prof ya. Ya, Jadi selama ini untuk edible film ini memang diantaranya menggunakan bahan-bahan kimia ya sebagai bahan untuk edible film. Saya kira ini akan lebih menarik untuk dibahas ya. Kita masuki ke tahap berikutnya yaitu diskusi ya. Kita mohon 3 penanya dulu. Silakan mengacukan tangan melalui rek atau smart karena sangat jelas sekali nih. Nggak ada yang nanya, Kang Prof. Saya boleh nanya, Kang Prof? Boleh atuh Kang. Boleh ya? Silakan Kang ya. Saya kira, kalau ada yang lain dulu, boleh Bapak Ibu para profesor Boleh atau saya dulu, mahasiswa. Prof. Silakan, Kang Cecep, Kang Prof, mangga, mangga. Mangga, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, menarik sekali paparan dari Prof. Jajang terkait dengan gelatin ini. Pertanyaan saya cukup singkat saja. Tadi disampaikan bahwa memang gelatin itu bisa dibuat dari babi dan sapi. Nah, mungkin pertanyaannya kira-kira alasan apa namanya alasan mendasar yang mengapa babi dipilih dibandingkan dengan sapi ya. Dan tadi juga disampaikan bahwa memang nanti di Indonesia kan mayoritas Muslim ya, dan itu mengharamkannya. Kemudian juga Prof akan mengembangkan dari berbagai apa namanya bahan yang lain. Itu saja, terima kasih Prof. Ya, saya kira tahan dulu ya jawabannya, Prof. Jajang. Berikutnya Prof. Atwar, mangga Prof. Ya, terima kasih. Saya sepakat dengan Kang Prof Cecep, menarik sekali ini. Walaupun saya mungkin beberapa term ya, beberapa istilah nggak paham gitu ya. Kang Jajang kan banyak istilah-istilah yang menyangkut pada istilah-istilah di bidang ilmunya Kang Prof Jajang gitu. Tapi saya tertarik pada aspek apa namanya daya terima masyarakat gitu ya, daya terima masyarakat, terutama dilihat dari mungkin penekanan pada berapa lama sih daya tahan gelatin ini di dalam kalau sudah jadi apa namanya barang produksi yang di-accepted oleh masyarakat gitu. Dan bagaimana dengan recycle ekonominya? Misalnya kalau ada masyarakat yang mungkin mau mengupayakan ini sebagai apa namanya sebagai industri kecil gitu, apakah bisa dilakukan dalam skala lebih kecil sehingga benar-benar nilai manfaat dari inovasi yang dikembangkan oleh Pak Jajang ini kan seperti tadi Kang Iman tekankan, selama ini kan kita banyak memakai bahan-bahan kimia yang mungkin bisa menimbulkan dampak tidak bagus untuk kesehatan. Itu saja Kang Prof. Hatur nuhun. Ya, terima kasih Kang Prof. Satu pertanyaan lagi untuk termin pertama, mangga. Terima kasih Kang Iman. Jajang, saya telah mendengar tadi banyak sekali penjelasannya dari memanfaatkan limbah daripada ternak ya, terutama saya karena dari bagian unggas. Jadi tadi limbah dari ternak ayam dan itik itu banyak sekali digunakan untuk dibuat edible film ya, dengan penambahan berbagai macam seperti tadi banyak sekali penambahan bahan-bahan yang lain. Yang saya tanyakan mana yang paling baik untuk nanti hasilnya edible film ini dilihat dari kekuatan dan daya sobek. Kan sering sekali kalau kita nanti membuat produk tertentu menggunakan itu terus banyak yang sobek dan sebagainya. Jadi kekuatannya itu saja. Terima kasih.
Oke, saya kira tutup ya untuk pertanyaan pertama. Ya. Mangga, Prof. Jajang, silakan. Baik, terima kasih Prof. Cecep, Prof. Atwar, dan Prof. Tuti atas pertanyaannya ya. Baik, pertama saya dari Prof. Cecep dulu ya tentang gelatin. Memang ini sudah menjadi isu ya, isu di dunia, terutama di negara-negara yang mayoritas Islam begitu. Ini berhubungan dengan gelatin ini. Memang gelatin ya, yang paling banyak itu memang dari kulit begitu, dari kulit dan juga dari eh, dari bone, dari tulang begitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, nah gelatin ini tentu di Indonesia itu hampir 100% masih impor begitu. Jadi kita tidak ada yang mengembangkan tentang gelatin begitu. Nah, kenapa tidak mengembangkan gelatin? Nah, memang gelatin itu kan seperti tadi diutarakan bahwa yang paling bagus itu biasanya itu dari kulit dan juga dari tulang. Nah, di Indonesia itu sebetulnya ada yang berminat swasta itu untuk mengembangkan, tetapi setelah disurvei begitu, ternyata eh, kulit, terutama kulit sapi begitu, itu dan juga kulit kerbau itu habis untuk dijadikan konsumsi seperti halnya kerupuk kulit, kemudian menjadi kikil begitu dan lain sebagainya. Sehingga memang eh, untuk jadi gelatin nggak ada begitu. Karena lebih mudah kan masyarakat dibuat menjadi makanan-makanan tersebut. Nah, kemudian kalau di luar negeri begitu. Di luar negeri itu lebih dari 50% pembuatan gelatin ini berasal dari babi, Bapak dan Ibu sekalian. Kata Prof. Cecep, kenapa lebih banyak babi? Ya itu karena populasinya sendiri. Mungkin Bapak dan Ibu yang dari peternakan sudah mahfum bahwa produksi daging di luar negeri itu sebagian besar itu babi begitu. Kalau babi itu mungkin kalau di luar hampir sama dengan ayam lah di Indonesia mungkin gitu ya. Jadi lebih banyak. Nah, sehingga kemudian babi ini juga eh, kulitnya itu memang tidak bagus untuk kalau di luar negeri itu kulit itu kalau tidak diproses untuk penyamakan kulit ya biasanya tidak dipakai apa-apa, paling diekspor misalnya dari luar itu ke Indonesia atau ke eh, negara-negara berkembang yang sedang mengembangkan teknologi penyamakan kulit, biasanya seperti itu. Nah, kemudian kalau mereka itu tidak mengembangkan dan tidak juga disamak, ya mereka itu digunakan menjadi gelatin. Nah, oleh karena itu, tentu karena jumlah ternak yang banyaknya babi, maka produksi gelatin juga banyaknya dari babi. Nah, oleh karena itu kita sebagai negara muslim ya harus hati-hati para importir begitu, itu harus jelas dulu kalau gelatin harus betul-betul berasal dari barang yang halal begitu, yang non babi begitu dan juga harus yang halal begitu. Nah, itu makanya sering sekali di media massa itu mempertanyakan ini gelatin ini halal atau haram begitu. Nah, ini ini sebetulnya para importir nih yang harus betul-betul menjaga kehalalan dari gelatin yang akan diimpor ke Indonesia begitu. Karena Indonesia itu ya sebagian besar adalah umat muslim begitu dan babi menjadi suatu yang haram begitu. Nah, itu jadi Prof. Cecep, jadi kenapa sebetulnya itu dari sisi ketersediaan bahan baku di Indonesia ya tidak tersedia begitu bahan bakunya habis sama makanan begitu sama kerupuk kulit sama kerecek sama dorok-dok begitu sama kikil begitu jadi tidak ada yang tersisa begitu di Indonesia ini ada sebetulnya yang tertarik tapi ya itu. Kemudian tulang kenapa tulangnya tulang juga ternyata setelah ditelusuri ke RPH kemudian ya, habis juga oleh tukang bakso begitu. Jadi tukang bakso itu tulangnya diambil gitu. Nah, sehingga kalau mau dikembangkan jadi gelatin juga jadi jumlah ketersediaan bahan bakunya agak sulit. Nah, memang Bapak dan Ibu sekalian, ya sekarang saja untuk konsumsi krecek
kerupuk kulit itu ternyata kulitnya sudah impor Bapak dan Ibu. Jadi saking kurangnya begitu impor begitu. Jadi impornya dari Timur Tengah dan juga dari Malaysia kalau yang dekat itu. Nah, saya juga nggak ngerti Malaysia itu sebetulnya peternakannya tidak banyak-banyak amat begitu, tapi ya mereka mengimpor kulit ke Indonesia. Setelah saya telusuri, ternyata ya di Malaysia juga sama bahwa kulit itu tidak dikonsumsi seperti di Indonesia begitu. Jadi mereka masih seperti di negara-negara maju yang dikonsumsinya itu adalah SDT, beda susu, daging dan telur begitu. Nah, yang lain-lainnya tidak. Nah, apa namanya? Kalau di Indonesia kan semuanya dikonsumsi Bapak dan Ibu. Itu yang menyebabkan kenapa dari babi sangat banyak begitu, Prof. Cecep ya. Jadi hubungannya dengan ketersediaan. Nah, kemudian dari Prof. Atwar ini berkenaan dengan daya tahan gelatin. Nah, daya tahan gelatin ini tentu saja tadi hubungannya adalah dengan kadar air begitu. Nah, semakin tinggi kadar airnya biasanya itu akan semakin mudah rusak. Oleh karena itu untuk gelatin itu ada standar kadar air maksimum 16% begitu. Nah, tapi pada umumnya gelatin-gelatin yang diimpor ini kadar airnya rendah begitu, bisa 12% begitu. Nah, jadi di bawah 16% sehingga memang apa namanya daya tahannya itu itu cukup lama begitu. Kalau tidak dibuka begitu dan disimpan dalam kondisi yang tidak lembab begitu dan tertutup, nah itu bisa lama begitu, bisa hampir setahun juga masih bagus begitu, Prof. Atwar begitu. Nah kemudian pembuatannya ini bisa skala kecil nggak? Nah sebetulnya kalau berbicara bisa skala kecil bisa bisa saja. Hanya tadi itu apa namanya? Kalau untuk UKM di Indonesia, mungkin mereka akan lebih memilih membuat kerupuk kulit dibanding dari kulit menjadi gelatin. Ya. Kalau kerupuk kulit itu lebih apa namanya prosesnya lebih mudah begitu, lebih mudah tinggal dihilangkan bulunya, kemudian ya disasap dulu bawahnya, bagian bawah kulitnya, kemudian nanti bagian bulunya dihilangkan. Kemudian nanti setelah itu dijemur. Nah, setelah dijemur, dipotong-potong pakai ya kalau ada yang mau pakai bumbu dibumbui, jemur lagi, digoreng. Gitu. Nah, kalau untuk gelatin tahapannya tadi, jadi yang pertama itu ada proses demineralisasi. Jadi menghilangkan yang pertama itu digracing dulu, digracing. Jadi harus di apa namanya di boil dulu, di ini kan dengan air yang mendidih. Nah, sehingga lemak-lemaknya keluar. Setelah itu dinginkan, kemudian nanti dipotong-potong. Nah, kemudian nanti yang tadi demineralisasi, yang tadi saya menggunakan HCl, kemudian menggunakan basa dan lain sebagainya. Nah, itu butuh waktu. Nah, kemudian nanti setelah itu eh, dicuci lagi. Cuci nanti pH-nya itu kalau dengan basah itu kan pH-nya tinggi itu, bisa sampai 14, 12 gitu karena menggunakan basanya yang cukup banyak gitu. Atau kemungkinan HCl tadi asam itu pH-nya bisa sampai 2 begitu. Nah, itu nanti harus dicuci lagi. Dicuci nanti sampai pH-nya netral yang mendekati 7, 6 sampai 7. Nah, setelah itu baru nanti diekstraksi. Ekstraksi itu nanti dipanaskan. Dipanaskan. Nah, nanti apa namanya gelatinnya baru keluar. Nah, gelatinnya nanti terlalu dengan air. Nah, kemudian cairannya itu nanti disaring. Nah, disaring, nanti cairannya itu yang dikeringkan. Nah, biasanya di oven, kalau di kami itu di oven. Nah, sampai kering. Setelah kering, terus dibuat tepung, di blender begitu, sampai buat tepung. Nah, baru itu jadi tahapannya lebih susah dibanding dengan membuat kerupuk kelihatannya. Makanya yang berkembang di kita kerupuk kulit begitu, dibanding dengan yang gelatin itu. Nah, itu apa namanya Prof. Atwar. Nah, kemudian dari Prof. Tuti ini mana yang paling baik, Wil? Nah, sebetulnya kalau saya melihat yang paling baik, kalau lihat dari hasil itu hampir sama karakternya.
baik itu dari usus ayam begitu maupun dari tadi kulit kelinci. Hanya yang jadi titik tolaknya kalau saya melihat dari ketersediaan bahan baku dan bahan baku itu tidak rebutan dengan masyarakat gitu. Nah, nah sebetulnya kalau eh, baik sama dengan apa namanya dengan yang kulit kelinci. Hanya usus itu juga di pasar itu ya sudah banyak pembelinya begitu. Nah, sehingga apa namanya dikirain saya itu dulu usus itu dibuang gitu ya. Kemudian saya ke pasar ya ternyata di pasar juga lumayan harganya juga lumayan mahal juga. Ya hampir 30 ribuan lah sekilo gitu. 20, saya beli 20 ribu tuh sekilo. Wah, kata saya ini. Nah, beda dengan kulit kelinci, karena kulit kelinci dibuang. Nah, saya dapat dari apa namanya dari beberapa eh, pedagang daging kelinci begitu. Nah, mereka itu justru kulitnya menjadi masalah buat mereka karena dijual ke penyamak juga nggak ada yang beli begitu karena bulu kelinci lokal kita itu kan tidak begitu bagus begitu. Nah, kemudian dijual ke tukang kerupuk juga nggak bisa gitu karena tidak mengembang karena terlalu tipis gitu. Akhirnya mereka buang gitu. Nah, itu yang saya manfaatkan begitu. Mungkin itu Prof. Iman dan namanya dari beberapa penanya. Mudah-mudahan Iya. nanti bisa jadi pemantik diskusi Ya, berikutnya. terima kasih Prof. Jajang. Kita masuki ke termin yang kedua. Namun saya ingatkan kembali bahwa absensi sudah ada di pesan ya. Silakan Bapak dan Ibu yang belum absensi, absen dulu. Nanti kita akan mengeluarkan sertifikat. Oke, sebelum ke Kang Denny, ini ada pertanyaan dari Bu Tati Rohayati ya. Dia mengatakan ditunggu Prof untuk pengolahan bulu domba Garut karena selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Ya, mohon dicatat mungkin Prof Jajang. Berikutnya, mangga Kang Denny silakan. Bulut ya saya diolah, Kang Iman. Biasa Pak. Kang Denny nanti yang jawab. Mangga Baik, terima Kang Denny. kasih Iya siap. Prof. Iman. Eh, saya senang sekali ini topiknya karena ini sebetulnya sepertinya kecil tapi ini sebetulnya masalah bangsa. Karena terkait dengan jutaan umat muslim di Indonesia yang terkait lagi dengan halal dan haram. Nah, hanya masalahnya gelatin babi yang paling banyak dan beredar luas di Indonesia juga itu harganya murah gitu dibandingkan dengan gelatin sapi atau produk-produk ternak yang lain. Nah, tapi saya kira Pak Jajang ini jangan putus asa nih, dipikirkan skala besar, tampaknya pemerintah harus digandeng. Digandeng karena pemerintah bertanggung jawab juga untuk kehalalan setiap produk gelatin yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Karena kalau hanya skala lab, ini ya hanya cerita-cerita saja. Tampaknya memang harus secara fabrikasi yang memang biayanya tinggi. Ya mungkin bisa 50 miliar atau lebih gitu yang harus dilakukan oleh pemerintah. Bahan baku kalau kesulitan kita manfaatkan. Beberapa negara maju yang memang tidak mengkonsumsi seperti di kita, yaitu importasi kita perkuat gitu. Kudu digas gitu. Kudu digas supaya bahan baku kita dapat. Kalau hanya mengandalkan punten dari kelinci gitu, kita hanya bercerita skala lab. Mangga Kang Jajang didorong aja menteri terkait gitu. Kalau perlu diusung nih ada Kang Atwar dari Dewan Profesor Pemikiran dari Unpad. Pemikiran dari Unpad untuk mendapatkan produk halal ya. Karena saya sedih kita ke supermarket saja itu produk yang mengandung gelatin babi itu masih banyak ya. Yang paling banyak seperti misalnya makanan anak-anak marshmallow gitu dan sebagainya itu banyak beredar dan sulit dideteksi. Nah, kalau perlu juga MUI dikaitkan supaya ada jaminan halal untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Waalaikumsalam berkaitan tadi pertanyaan dengan Kang Denny untuk deteksi, ini ada pertanyaan dari Prof. Budi. Prof. Jajang, secara praktek, bagaimana membedakan gelatin dari sapi atau babi? Saya kira cukup dulu ya, 3 pertanyaan. Mangga Prof. Jajang untuk dijawab.
Baik, terima kasih atas pertanyaan untuk sesi kedua. Ini Bu apa Bu Tati ya dari Garut ini untuk bulu domba Garut. Nah, memang eh, ya mungkin berikutnya saya kelihatannya akan masuk di eh, ekstraksi keratin begitu. Nah, sebetulnya waktu S3 saya juga membuat enzim keratinase begitu, yang dia itu bisa menghidrolisis keratin begitu. Nah, tapi kemarin itu kalau waktu S3 itu digunakan untuk penyamakan kulit domba begitu. Bagaimana caranya untuk agar kulit domba itu tidak menggunakan zat kimia tapi menggunakan enzim keratinase sehingga bulunya menjadi atau rambutnya itu menjadi rontok begitu. Nah, itu sebenarnya bisa begitu. Nah, nanti saya coba untuk berikutnya lah, saya kelihatannya masuk di keratin lagi begitu karena apa namanya dari sisi bahan baku. Nah, ini menyambung pada pertanyaan dari Pak Dr. Denny ini tentang bahan baku ya. Nah, betul harus impor mau tidak mau begitu karena kalau dalam negeri mah jumlahnya juga tidak banyak dan yang paling ini adalah apa namanya rebutan rebutan sama tukang kerupuk gitu. Nah, itu yang paling ininya rebutan sama tukang kerupuk dan kalau itunya tulangnya rebutan sama tukang bakso. Itu jadi memang agak ini. Tapi memang ini harus di apa namanya harus kita coba begitu karena pas tahun 2016 saya itu sebetulnya melihat gelatin itu ya karena di Indonesia kok dari data BPS itu 99% impor begitu. Memang nggak bisa gitu. Makanya saya coba dengan penelitian-penelitian dan ya bisa sih bisa, tapi kesininya ya itu tadi bahan baku. Tapi kalau bisa impor ya itu akan bisa lebih bagus begitu. Itu jadi apa namanya ya ini juga berhubungan dengan kehalalan dari produk yang beredar. Karena memang gelatin ini banyak sekali aplikasinya begitu. Jadi aplikasinya sangat banyak sekali gelatin ini dari mulai tadi misalnya untuk kapsul saja begitu kapsul cangkang kapsul itu dari gelatin begitu. Nah itu gelatinnya juga halal nggak gitu kan ya. Ya mudah-mudahan kalau sekarang kan ada aturan BPJPH semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal gitu. Ya mudah-mudahan halal gitu. Nah, dan juga tadi marshmallow ya. Nah, kemudian es krim juga itu apa namanya menggunakan gelatin juga. Nah, memang banyak sekali aplikasinya gelatin ini untuk makanan. Nah, kemudian berkenaan dengan beda nggak gelatin dari sapi dan dari babi? Ya, kalau secara kasat mata sama begitu. Jadi tidak berbeda. Ya kalau untuk membedakan ya kita ada deteksi begitu. Deteksi DNA-nya. DNA apa namanya? DNA eh, apakah ini babi atau bukan begitu. Dan ini juga memang dari farmasi kelihatannya sedang mengembangkan untuk deteksi kit untuk deteksi babi begitu. Jadi apakah makanan ini mengandung DNA babi atau tidak. Jadi karena kalau dilihat dari tampilan sama, gitu. Baik itu babi maupun dari sapi, gitu. Sama saja. Jadi nanti yang membedakannya itu yaitu hasil tes tes kitnya. Nah, itu yang disiapkan. Kelihatannya teman-teman dari farmasi itu sedang mengembangkan tes kit untuk deteksi DNA babi di makanan termasuk ya di gelatin juga. Terima kasih. Terima kasih Prof. Jajah. Karena kita dibatasi waktu ya 17.30, hanya satu pertanyaan lagi yang bisa disampaikan. Mangga, Bapak dan Ibu, ada yang mau bertanya lagi? Boleh saya Pak Iman? Iya, silakan Prof. Satu Ini pertanyaan aja aja. ya. Oke, Ya, sip. ya. Ini mah hanya sebagai ini tambahan saja karena waktu saya sekolah di sana di Jerman itu produk coklat itu ada ininya, ada kodenya kalau jangan ini ada nomor lah gitu. Itu apa itu babi katanya gelatinnya. Nah, oh itu coklat
kira-kira kalau di Indonesia juga mungkin Pak Jajang bisa berhubungan dengan dari FTIP itu Ibu Sofia itu dia khusus untuk makanan halal haram itu halal itu kalau nggak mungkin bisa dengan FTIP bekerja sama dan kemudian kita inikan saja jadi bisa berbagai disiplin ilmu lah gitu. Ini sih hanya saran saja karena kalau waktu di sana tuh ada ininya, ada nomornya. Pokoknya jangan kita catat semua dari IPB itu jangan nomor segini katanya ininya ini Pak mengandung babi gelatin. Nah, mungkin Pak Jajang bisa dengan Ibu Sofia itu yang dari FTIP beliau itu apa sih kalau ini juga Halal ya, eh, Bu. dia Ya, halal Halal food center ya, Bu ya. dia halal center ya itu mungkin ini aja jadi bukan pertanyaan saya sih hanya saran saja mungkin bisa bergabung berbagai disiplin ilmu itu saja terima kasih Pak Iman dan Pak Jajang. Terima Monggo. kasih, Prof. Mungkin ya, ada mau ditanggapi, Prof Jajang? ya, baik. Terima kasih Prof. Dace atas masukannya. Memang betul di Unpad itu kan sekarang ada Halal Center dan juga ada LPH ya. LPH itu lembaga pemeriksa halal. Dan ya timnya termasuk Bu Ovi sebagai ketua. Kemudian saya juga alhamdulillah di situ sebagai koordinator auditor begitu. Jadi kalau Ya. mau audit halal begitu, nah di LPH. Ya. Nah memang Ya. kalau di kita juga kalau pengusahanya betul begitu ya, dan juga pengujiannya betul, itu harusnya mencantumkan kode begitu. Ya. Ada kodenya memang. Ya. Kalau yang sering kita dengar B2 gitu ya. Tapi kalau Iya. yang umum biasanya ada berapa begitu. Biasanya Iya, dia iya. ada Ada kode apa nomornya ya. namanya? Ada kodenya. Memang Iya. ada beberapa kode yang menandakan itu mengandung babi begitu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya undang-undang tentang jaminan produk halal itu sudah dilakukan dengan baik, nah Nah, harusnya iya. yang tidak halal itu harus mencantumkan di situ. Dan dicantumkan tidak halal begitu. Iya, Kalau iya, yang iya. halal itu kan ada sertifikat halal. Nah, kalau untuk yang mengandung babi harusnya kalau yang beredar di Indonesia itu berdasarkan undang-undang harusnya dituliskan makanan tidak halal gitu. Jadi Ya, kan ada ya. makanan halal, ada makanan tidak halal. Tidak halal, ya. Harusnya ya di undang-undangnya seperti itu sebetulnya. Hanya ya pelaksanaannya belum begitu di kita. Ya mudah-mudahan beberapa tahun ke depan lah Ya. undang-undangnya dijalankan begitu. Harusnya undang-undangnya sudah berlaku sejak tahun 2025 kemarin. Karena itu penetapannya kan 10 tahun yang lalu. Nah, itu harusnya sudah mulai berlaku. Cuma ya masih jalan Ya. dengan tertatih-tatih. Ya. Nuhun Terima Pak kasih Jajang. Prof. Dace. Ya. Oke, terima kasih Prof Jajang. Ini kita sudah hampir mendekati waktu akhir ya. Namun sebelumnya ada penutup dari Ketua Dewan Profesor. Saya persilakan Kang Atwar. Ya, terima kasih Kang Prof Iman. Terima kasih juga untuk Kang Prof Jajang Gumilar, inovasi yang luar biasa saya kira walaupun beberapa bagi kami gitu yang non ilmu bidangnya sulit untuk dipahami dalam hal beberapa istilah inovasinya, tetapi saya kira ada sesuatu, ada nilai yang besar di balik inovasi yang ditemukan oleh Prof Jajang. Mudah-mudahan seperti tadi harapan Kang Prof Denny Heriadi, apa yang kita diskusikan pada hari ini dan ternyata respon dari hadirin di ruang Zoom ini luar biasa. Saya kira untuk pertemuan yang pertama ini dan semuanya bukan hanya soal menyangkut pada hal teknis, tapi menyangkut pada rancang bangun, kemudian penerimaan masyarakat sampai misalnya pengembangan ke depan mau seperti apa. Saya kira hal yang penting untuk ditekankan langkah selanjutnya bagaimana? Apakah kita bisa mengeluarkan sebuah mungkin tawaran atau policy brief ataupun dalam bentuk apapun yang bisa disajikan termasuk menggandeng lembaga-lembaga lain dalam rangka semakin menghilirisasikan inovasi yang ditemukan oleh Bapak Ibu sekalian termasuk yang dibicarakan pada hari ini. Dari saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, mudah-mudahan kita bertemu lagi di sesi berikutnya dan rencananya Bapak Ibu para profesor dan hadirin yang saya hormati
Untuk Sajabi ini mungkin kalau di zamannya Kang Prof AAY itu siklusnya 1 minggu 1 kali, kita coba rephase gitu, kita coba lebih longgar waktunya. Kita akan melakukan pertemuan itu di siklus 2 minggu 1 kali dengan melakukan proses penggiliran menurut rumpun ilmu dan kelompok kerja di Dewan Profesor, walaupun kelompok kerja ini sedang dalam masa penggodhogan. Dari saya itu saja Kang Pro Iman, hatur nuhun kasadayana. Mudah-mudahan hari ini pertemuannya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Dewan. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir.